Di suatu pagi pada libur panjang, terdapat sebuah kediaman megah yang dihuni oleh keluarga yang harmonis. Anna, putri bungsu keluarga Antonius, ingin dibelikan novel oleh sang ayah. Ayah, Anna mau kita belikan boleh? Yeay, lihat ya. Makasih ada ya. Iya. Saat di jalan tol, ayah dan Anna bercanda gurau di dalam mobil seperti biasa. Di tengah perjalanan ayah tiba-tiba merasakan pusing dan membuat ayah kehilangan fokus untuk menyetir. Sampai pada saat ada truk di depan mobil mereka, dan ayah terlambat menyadari. Sehingga saat ayah terkejut, ia langsung membanting setir ke kanan. Ayah dan Anna mengalami kecelakaan tunggal. Anna terluka berat dan ayah meninggal di tempat. Banyak orang yang langsung menolong mereka dan menelepon pihak berwajib. Ayah pun segera dimakamkan. Keluarga sangat merasa terpukul atas kepergian sang ayah. Namun, di tempat peristirahatan terakhirnya, Anna tidak bisa mengucapkan perpisahan terakhirnya karena Anna masih belum menyadarkan diri. Selamat malam, saya berduka atas kepergian Bapak Luis. Saya Jocelyn, selaku pengacara pribadi Bapak Luis. Masa hidupnya, Bapak Luis telah memberikan kontribusi kepada saya sebagaimana kepada kalian. Saya akan membacakan kontribusi tersebut. Pada hari ini, Jumat 9 September 2016, saya Michael Santoni dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat pernyataan surat wasiat waris atau hibah harta saya kepada anak dan istri saya, yaitu Dominic Aurelia, Aurelius Devian Antonius, Ezekiel Dev Antonius, Riana Alice Antonius, dan Anna Valerian Antonius. Dengan surat ini, saya nyatakan bahwa saya menyerahkan sebagian harta saya kepada anak-anak saya tersebut, yaitu sebuah rumah yang saya diami sekarang ini dan seluruh aset perusahaan milik saya pribadi. Apabila saya sudah tidak ada, dengan ketentuan harta itu digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan utang piutang saya jika ada. Apabila semua permasalahan piutang sudah diselesaikan, harta tersebut akan dibagikan kepada anak-anak saya lainnya dan istri saya, dengan Anna menerima 60% dari harta saya. Sisanya dibagikan kepada anak-anak dan istri saya, serta apabila salah satu pewaris saya meninggal tanpa keturunan, maka harta tersebut akan diwakafkan. Ini pasti ada kesalahan pahaman. Luis nggak mungkin kayak gitu. Saya istrinya. Tinggal Bapak Luis sendiri dan dari serta harapan. Kamu ini saya harus undur diri. Lagian kenapa anak itu terus sih? Padahal dia yang buat ayah mati. Gak bisa kayak gini. Karena nggak boleh tahu kalau dia itu ahli warisnya. Ibu, kita harus cari cara untuk singkirin dia. Sialan, udah diracunin. Ternyata hartanya malah sedikit buat kita. Cuma buat anak kesayangannya aja yang banyak. Gimana pun caranya, Anna gak boleh dapet warisan itu spesial pun. Semenjak saat itu, Anna merasa ia sudah tidak diterima di keluarganya. Ana, buang sampah yang ada di luar. Cepat. Woi, bocah pembawa bersihin kamar aku ya. Hei Anna, kamu pergi masak sana. Nanti waktu kakak balik, pokoknya harus sudah ada makanan ya di meja. Udah, kamu lakuin aja perintah kakak kamu. Anna, tante barusan dapat kabar dari mama kamu. Kamu jadi pembangkang ya sekarang. Kamu gak bisa nurut sama kata ibu sama kakak kamu. Tapi tante... Udah, gak usah banyak tapi-tapi. Kamu cuma harus nurut sama ibu sama kakak kamu. Udah ya, tante tutup. Keesokan paginya, Anna terbangun lalu turun ke ruang makan. Jokesmu garing. Maksudnya apa, Bang? Emang kau mantas dulu di sini? Pembawa sial. Asal kamu tahu ya pembawa sial, kamu itu penyebab ayah mati. Udah. Gak usah lagi ngomong sama sialan ini. Ini kalau mau makan akan pergi. Saya pergi aja. Asal pembawa sial. Aku cari
turut berduka cita atas kepergian ayah kamu. Terima kasih Tisha. Tisha, entah kenapa keluarga aku berubah sejak kejadian itu. Itu pasti karena kalian belum beradaptasi dengan kepergian ayah kamu. Itu nggak mudah kok. Pasti bentar lagi kalian beradaptasi. Tapi aku ngerasa mereka kasar sama aku. Hah? Kasar gimana? Kamu kan si bungsung saya mereka. Tapi aku nggak tahu Tisha, sejak kemarin mereka kasar sama aku, tapi aku nggak tahu apa-apa. Mungkin keluarga kamu masih belum beradaptasi dengan kepergian ayah kamu. Tapi kamu kalau ada apa-apa cerita sama aku ya, jangan dipendam sendiri. Dasar anak gak tau diuntung. Ini tugas yang kemarin. Kenapa nilainya jelek? Kan udah aku suruh kerjainnya bener-bener. Itu aja nggak bisa. Bodoh. Is, gak usah deket-deket sama kami, nanti kami ikutan sial. Sana, syuh. Is, amit-amit banget. Seorang pembunuh gak layak untuk tinggal di sana. Lo ngapain pakai nangis segala? Lebay, dasar cengeng. Ayah, besok hari ulang tahunku. Tapi aku rasanya udah gak sanggup lagi. Aku selalu disiksa. Aku gak pernah dikasih makan. Cuman Bibi yang biasa diam-diam kasih makan ke aku. Ayah, Ana nyerah. Gimana ini? Udah, kita bohong aja, bilang aja lagi keluar. Tapi kita dapat harta warisannya nggak? Dapat dong, kan yang megang tabungan dia ibu. Beli apa ya? Tabung perhiasan aja. Lamborghini bagus kali ya. Warisan anak banyak. Selamat siang, permisi Bu. Selamat siang, hari ini Ana genap berusia 17 tahun. Saya datang untuk meresmikan penyerahan hak 60% hartanya sesuai wasiat Pak Louis. Apa? Meninggal? Maka sesuai klausul terakhir dalam wasiat Pak Louis, karena anak meninggal tanpa keturunan, maka seluruh hartanya bagiannya 60% serta aset perusahaan resmi diwakafkan ke yayasan sosial. Gak mungkin. Semuanya hilang. Hilang. Kalian kehilangan segalanya karena kesalahan kalian sendiri. Kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun dari bagian Ana. Ana pergi di usia 17 tahun. Tanpa pernah tahu betapa besar cinta ayahnya yang tertuang dalam wasiat itu. Ia bebas dari rasa sakit, meninggalkan mereka yang kini hanya memegang penyesalan di atas tanah yang kering. Jangan serakah dan jangan mudah menyerah terhadap hal yang sedang dihadapi. Ayah. Ayah di sini, Nak.